Nama saya Faik Muhammad Fadoli. Cuman biasanya teman-teman kecil saya manggil saya Ado. Awalnya aku dulu kerja di Bali sebagai salah satu chef di salah satu hotel di sana. Ketika COVID datang, wisatawan ataupun pengunjung Bali itu mulai berkurang, bahkan nggak ada sama sekali. Nggak tahu kenapa kayak terlintas aja sih di pikiran bahwa aku kayaknya harus kembali deh ke desa asalku di mana aku dilahirkan. Dan singkat cerita, aku langsung keluar dari tempat kerjaanku, terus langsung menuju ke Tanjung Setia. Sabar dong, paling juga ntar lagi berakhir kok. Di situ saya ngelihat anak kecil, mungkin 10 tahun, dengan badan hitamnya, dan dia menggunakan papan yang menurut aku pada waktu itu terbilang nggak layak. Siapa itu, Bang? Oh itu Jenny namanya doh, anak itu jago banget main surfing ya. Jadi pada waktu anak kecil itu selesai bermain surfing, aku tanya namanya siapa. Dia memperkenalkan namanya Jenny Black Mamba. Pada waktu itu yang ngebuat aku yang kayak agak sedikit ketawa sih pada waktu itu, karena dari mana dia tahu bisa Jenny Black Mamba gitu. Tapi ketika aku ngelihat anak itu berselancar, aku bisa sadar dan aku bisa lihat kayak rasa bahagianya itu tuh kayak yang wow, itu kayak lebih dari apapun. Pas aku main sendiri diliatin sama Bang Ado kan, ngomong-ngomong diajak kan aku. Dek, sini dulu katanya. Apa Bang kataku? Jenny, sini dek. Kamu suka surfing? Pulang surfing yang buat aku senang Bang. Kamu nggak takut? Laut kan ada rumahku. Kalau kamu udah selesai surfing, ayo kita ke kedai. Ya. Bahagianya Black Mamba itu ada impact-nya ke aku. Aku ngerasa bahagia juga ketika ngelihat Black Mamba sebegitu senangnya di dunia surfing. Di situ aku memutuskan bahwa mungkin aku bakal stay di sini dan ngebantu Black Mamba kayak mana caranya supaya dia bisa berkarir di dunia surfing. Makanannya dimakan. Kenapa nggak dihabisin? Nggak enak. Kan Bang untuk adekku di rumah. Udah, nanti aku buatin yang baru. Jangan aja Bang, nanti kelamaan ibu kemana. Nah, itu Jenny. Apa dia itu main selancar terus? Pusing akal saya nih. Nggak bisa, Pak. Katanya dari mana kata Bapak? Bukan mikirin sekolah, katanya marah-marah dia. Katanya udah berhenti aja main surfing itu katanya. Jangan main-main surfing lagi. Ya kataku. Aku bilang iya. Besoknya main lagi, dibiarin. Ini marah-marah. Jenny! Jen!
Pertemuan Ado dan Jenny kala itu menjadi titik perubahan hidup mereka berdua. Tanpa Ado, Jenny mungkin belum menjadi peselancar profesional seperti sekarang. Tanpa Jenny, Ado mungkin tidak pernah tahu tujuan hidupnya hingga saat ini. Oke, lurus. Hitungan ketiga kita stand up. 1, 2, 3, stand up. Gimana Mbak Mama? Ya lumayan lah Mas Ado, karena udah lama nggak main aja jadi sedikit lupa. Ini papanya juga kayaknya butuh dipoles deh. Oh, nanti aku anterin ke bengkelnya Bang Nanu yang aku ceritain itu. Siap. Ado tidak hanya menyelamatkan satu anak. Semenjak saat itu, ia membentuk komunitas Tanjung Setia Boat Rider yang menjadi wadah bagi anak berbakat, para mutiara pesisir. Namaku Mawa. Aku sedang berada di Tanjung Setia. Desa ini terletak di Krui, pesisir barat, Lampung. Aku sedang mencari destinasi baru untuk bisnis tour and travel bersama sahabatku. Tapi sesampainya aku di sini, aku menemukan banyak hal yang lain. Aku yakin proses Ado dan Jenny tidaklah mudah. Ini buat kamu ya. Udah pakai aja. Pedal up. Stand up. Stand up. Sempurnain tekniknya, ayo. Mulai paddling. Surfing strategi, di situ ada surfing skill juga. Ada paddling, ada pumping up, ada stand up, ada hunchback, ada snap, ada floater. Coba dapat gimana caranya kamu paddling? Ya, betul. Kalian itu harus confidence ketika kalian itu take the wave. Kontrol papan kalian. Dia, kamu paddlingnya kurang kuat supaya kamu bisa catching the wave, supaya kamu bisa dapetin ombak terbaik kamu. Pumping up, stand up-nya juga harus dibenerin. Jenny, pulang. Ngapain ngumpul-ngumpul sini? Bukannya bantu ibu di rumah. Karena dulu surfing itu hanya dipandang sebelah mata. Surfing itu hanya kegiatan yang nggak menghasilkan apa-apa. Jadi orang tua dulu sangat susah untuk mengizinkan anak-anak supaya bisa latihan. Karena orang tua lebih mempunyai pemikiran bahwa ngapain surfing, mending sekolah, benerin sekolah, nggak usah ngelakuin kegiatan-kegiatan yang nggak ada faedahnya. Coba aja ngomong ke Pak Pratin do, siapa tahu dia bisa bantu. Saya sudah tahu kegiatan kalian di pantai, tapi ada beberapa warga yang mengeluh karena anak-anaknya jarang pulang ke rumah. Niat saya tuh baik, Pak. Mana yang lebih baik, belajar di sekolah? Saya tuh nggak pernah, Pak, membandingkan sekolah dengan berselancar. Karena saya yakin anak-anak itu juga dapat pelajaran kehidupan dari berselancar. Kalau kita berupaya, saya yakin betul, Pak, desa kita bakal jadi surganya para peselancar. Dengan memanfaatkan dana desa yang ada, kita bisa meningkatkan SDM. Membuka kelas bahasa Inggris, buka kelas tari, atau memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada sebagai pendukung untuk para peselancar, Pak. Besok kalian ikut ke laut.
yakinkan warga untuk kegiatan kalian. Baik, Pak. Bu, biarkanlah Jenny tetap berselancar. Bu, Jenny atlet yang berbakat. Dia bisa menjadi atlet profesional. Bu, Ayo, nah sambil buka. bukan hanya Jenny, anak-anak lain juga bisa mengharumkan nama Tanjung Setia. Sejak dulu kami hidup melaut. Emang kalau surfing duitnya dari mana? Saya berjanji, Bu, di laut yang sama bakal memberi kehidupan dengan berselancar dan pariwisata. Jadi, pada waktu itu aku ngeyakinin orang tua mereka bahwa aku berjanji sama mereka bahwa aku bakal bawa anak-anak ini sampai anak-anak ini bakal bisa hidup dengan apa yang mereka suka, yaitu surfing. Halo Mama. Hai Mas Ado. Waduh, thank you Mas Ado. Sama-sama. Segar banget nih kayaknya. Iya nih, minumannya segar-segar, dicobain dong. Segar Mas Ado. Makasih, makasih. Oh iya, aku udah ngomong sama kepala desa. Mungkin besok Mbak Mawa tinggal bisa aja ke balai desa. Mereka pasti setuju kok. Semoga ya Mas Ado. Karena aku dan rekan aku tuh berharap banget bisa bekerja di desa ini. Amin, amin. Oh ya, Mbak Mawa jadi mau reparasi papan? Jadi dong. Bagi Ado, surfing adalah bahasanya untuk membuktikan potensi pariwisata Tanjung Setia. Halo Bang Nanung. Halo. Kenalin nih, teman aku Mbak Mawa dari Jakarta. Halo Mas Oke, Ado. Nano. Saya Mawa. Dia pengen perbaikin papannya. Iya Mas Anung nih jarang dipakai jadi ya butuh dipoles lah sedikit. Oke, saya cek dulu di dalamnya. Oke, boleh. Oke, Bang. Oh, ini jadi tempatnya. Iya Mama, ini tempat yang paling bersejarah. Udah 27 tahun Bang Nanung ngebuka tempat ini. Oh, ada koleksi vinnya juga ya? Iya, lucu-lucu kan? Oh, iya. Jadi, Bang Nanung itu nggak cuman memperbaiki papan, tapi dia juga buat fins dan buat peralatan surfing lainnya. Bahkan pinnya itu udah terkenal banget di mancanegara dan harganya sampai jutaan. Ini nih, Bang Nanung, ding repair yang paling terkenal di Tanjung Setia. Amin. Keren Mas Anung. Ya dulu kan nggak seramai sekarang kan udah banyak villa yang berkualitas dan juga lokal-lokal di sini udah bagus bahasa Inggris semua. Ya semenjak Bang Ado pulang ke desa, Tanjung Setia mulai berbenah. Bisa aja Bang Nanung. Jadi aku tuh udah sadar pertama kali aku datang ke desa Tanjung Setia bahwa Tanjung Setia itu kekurangan sumber daya manusianya. Kekurangan dalam bahasa Inggris, kekurangan pengetahuan di dalam dunia pariwisata. Menurut aku ketika warga Tanjung Setia mengerti dalam bahasa Inggris, sangat banyak lowongan pekerjaan yang ada di sini. Contohnya seperti surf guide. Habis itu mereka bisa belajar bagaimana menghandle tamu yang kayak seperti di front office, atau mungkin mereka bisa bekerja seperti bartender ataupun barista. Karena yang saya lihat sekarang untuk pekerjaan-pekerjaan itu masih kebanyakan dari luar. Karena saya berangkat dari dunia pariwisata, bahwa saya bakal menciptakan kelas bahasa Inggris dan kelas tarian tradisional. Saya buat telu pak lima no pitu walo. Saya buat. Pada waktu itu cuma rencana, tapi ketika ada wadahnya itu Tanjung Setia Boat Rider, itu ngebuat
bahwa rencana itu bakal terwujud. Oh, keren ya. Semangat ya anak-anaknya. Oke. Oke. Sudah sampai kita. Mbak Mama tunggu sini dulu ya. Nanti aku anterin ke villa kalau aku udah selesai bersih-bersihnya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Aku ikut bantu aja daripada aku diem. Beneran kamu mau bantu? Nah, Ado. Hei, Ibu. Ini Ibu bawain kue tart, kasih kawan-kawannya yang lain ya, Nak ya. Dan Ibu titip ya anak Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Halo semuanya. Halo. Aku buah buatan nih. Udah, lanjut lagi. Yuk, mau lagi beres-beres. Ya ujung jalan. Coba ini. Apa ini? Nes, tangannya. Ini asliku yuk. Oh iya. Sampai pantai. Entah apa yang membuat Ado bertahan hingga sejauh ini. Halo. Mawa, besok aku jadi berangkat ke Akeboy Maitara loh. Gimana presentasi besok? Pastiin dapet ya. Ya semoga aja doain. Soalnya kata Ado, kepala desanya tuh orangnya kritis banget. Itu kan pasti. Ingat mimpi kita berdua. Menemukan hidden gems of Indonesia. Bye. Bye. Hai Mas Ado. Hai Mbak Mama. Kok tumben sih sepi banget? Ya namanya juga usaha Mbak. Kadang sepi, kadang juga rame. Iya sih. Oh iya Mas Ado, aku tuh lapar banget. Kayaknya aku mau pesen makanan nih. Boleh. Bingung, aku nggak tahu mau pesen apa. Aku punya rekomendasi yang bagus. Pasta pakai ikan tihu khas Kerui. Boleh tuh. Gini deh. Aku bikinin ya. Siap. Oke. Mbak Mama, aku buatin minuman dulu ya. Ah, boleh Mas Ado. Mas Ado, Iya? emangnya nggak ada rencana lagi mau balik ke Bali gitu? Pengen sih. Cuman nggak ada yang jagain ada-ada di sini. Oh. Di situ udah ada dilema kayak stay nggak ya, atau emang harus tetap berkarir di kota-kota besar. Aku kayak sadar bahwa seharusnya aku lebih banyak bersyukur sih, karena menurut aku udah kayak gini dan aku masih mencari kebahagiaan di luaran sana yang nggak bakal ketemu. Padahal kalau kita flashback, kita punya sesuatu yang bakal buat kita bahagia. Jenny, dilihat dong papannya. Ini udah banyak dingnya nih. Alah, Bang Ado cuma perhatian sama kamu aja. Emang kenapa? Suka-suka Bang Ado. Kamu iri. Udah. Jenny, pulang dulu sekarang. Ya nggak adil. Aku juga pengen ikut lomba. Dia, kamu kenapa sih, Dek? Bang Ado pilih kasih. Aku juga pengen didukung sama abang. Sama orang tua. Kayak yang lainnya. Abang Ado bakal selalu ada di sini kok. Untuk mendukung kalian semuanya. Abang janji, begitupun dengan dia. Iya, Bang. Aku mungkin tidak bisa seperti Ado, memberikan hidupnya untuk orang lain. Wih.
kasih Mas Ado. Iya. Tanjung Setia sudah 2 tahun berturut-turut menjadi juara umum Sumatera Series dalam sebuah kompetisi surfing. Dan mungkin kedepannya anak-anak bakal bisa menjuari WSL di kampungnya sendiri. Dan mungkin anak-anak dapat berkarir di dunia surfing, maupun itu nasional maupun itu internasional. Itu goalsnya Tanjung Setia Boat Riders. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Pak, beberapa program yang sudah kita rangkum untuk bisa disepakati dengan Bapak. Jadi gimana Pak? Sepakat kita sangat setuju mendukung kegiatan program ini agar mendapatkan peningkatan di desa kami. Baik Pak, terima kasih. Kalau gitu kita sepakat ya Pak? Sepakat. Dengan kehadiran Ado di Pemkot Tanjung Setia, masyarakat ataupun Karang Taruna Pemuda sangat mendukung dengan kegiatan tersebut. Ado ini peran utama daripada surfing yang ada di Tanjung Setia dan air terjun yang ada di wilayah Tanjung Setia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Dan kami Kemendagri mempunyai kewajiban untuk bagaimana memajukan desa Bapak dan Ibu sekalian, termasuk pemberdayaan dan partisipasi. Tapi nggak bisa juga hanya Kemendagri atau pemerintah daerah, harus semua Bapak dan Ibu terlibat. Dan harapannya kerjasama yang baik ini bisa maju ke depan. Kira-kira Bapak dan Ibu semangat nggak untuk memajukan wilayah sini? Yang PKK mana yang PKK? Kami dari Ibu PKK sangat mengapresiasi atas acara ini dan hari ini. Yang akan diperlukan, kami mohon dikasih tahu juga, ya, Bapak Kasih. Terus dari Karang Taruna apa yang hadir? Untuk masyarakat di sini udah bilang kompak dari kita awali dengan anak-anak muda di sini yang mungkin sebulan kita bisa 2 kali sampai 3 kali untuk membersihkan plastik dari pantai. Oke. Berarti Karang Taruna yang menguatkan ya. Ado memutuskan untuk membangun desanya dengan caranya sendiri. Ide yang dibuatnya mungkin terasa asing bagi generasi sebelumnya. Tetapi kegigihan dan ketulusan hati mampu meluluhkan para warga. Ado banyak bercerita tentang perjalanannya membina Tanjung Setia Boat Rider. Desa Tanjung Setia itu desa yang paling indah sih yang pernah saya tempatin. Banyak destinasi wisata, kita memiliki ombak kelas dunia. Bahkan kita juga sudah menjadi 5 tahun berturut-turut tuan rumah WSL, yaitu liga surfing terbesar di dunia. Dan harapan saya untuk teman-teman, untuk adik-adik yang ada di luaran sana, kalian nggak apa-apa deh ambil ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Tapi yang saya pengen kalian kembali ke sini, kita bangun bareng-bareng desa ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mumbai Lawak itu adalah tradisional bagi kami. Prosesi Mumbai itu kita beli sapi, potong sapi, setelah itu kita siapkan sajenannya, kemudian kita ritual di situ, kita bawa ke tengah laut lepas daripada kepala sapi tersebut. Tujuannya apa? Selama ini kami diberikan rezeki, kesehatan, usaha nelayan di laut. Alhamdulillah tanpa ada halangan dari rintangan rezeki yang sudah melimpah. Dan itulah setiap tahun kami melaksanakan kegiatan tersebut. Lestarinya upacara adat adalah titik temu sadar wisata lintas generasi. Kegiatan ini menjadi atraksi pariwisata bagi pengunjung yang awalnya datang untuk ombak Tanjung Setia.
Perjalanan ke tempat ini memberiku harapan baru, mengembangkan potensi desa dengan gerakan anak muda yang berkarya. Semangat Karang Taruna dan Tanjung Setia Boat Rider memberiku inspirasi untuk terus mengejar mimpi melampaui segala keterbatasan. Kesempatan Ado adalah bukti kolaborasi warga yang memajukan tanah kelahiran mereka. Dan seperti namanya, Tanjung Setia. Warganya akan selalu setia menyambut kedatanganmu dengan segala keindahannya. Misiku di Tanjung Setia telah selesai. Setelah ini, sahabatku Rania akan melanjutkan kisah lainnya. Jika kita suatu ide, semua pekerjaan ayo. Si anak batu bernama Safrizal Ibrahim. Dirinya kini sudah menjabat sebagai kepala desa Akebay Maitara. Ia berhasil mengubah desanya yang dulu tertinggal menjadi desa wisata yang berprestasi. Oleh karena itulah, aku datang untuk mendengar kisah perjuangannya secara langsung. Namaku Rania. Aku dan Mawa sedang mengejar mimpi kami, menemukan Hidden Gems of Indonesia. Mawa memilih Krui, Lampung, dan aku memutuskan ke sini, Akebay Maitara, Tidore. Semangat ibu-ibu, mari kita lanjutkan workshop ekobrik kita hari ini. Di kota ada penampungan sampah. Di sini kita sama-sama kelola sampah agar pantai kita tetap bersih. Halo kakak cantik, gabung kita yuk di sini kak. Permisi, boleh gabung? Boleh. Oke ibu-ibu lanjut ya, diisi sampai penuh. Nanti ini dimasukin ya Bu sampai penuh. Aku dapat melihat keaktifan PKK mengelola sampah menjadi ekobrik untuk kreasi kursi dan meja wisata. Ya, ayo ibu-ibu lanjut. Halo Kak. Gimana workshopnya? Saya senang banget ikut workshopnya kakak. Wah, terima kasih Kak. Biasanya pesertanya banyak Kak. Hanya tadi ada warga yang sakit, sebagian warga ngikut Pak Kades ngantar ke rumah sakit.
Oh, jadi Pak Kades ikut antar langsung ya? Iya Kak, emang kebiasaan kita begitu. Ini saya buatkan untuk Kakak Anti. Wah, cantik sekali Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak. Oh iya Kak, nanti malam saya mau masak cakalang fufu. Kakak mau ikut? Boleh Kak. Iya, ayo Kak. Nah Kak, ini tempat pengasapan ikan fufu. Sekali pengasapan itu 200 ekor. Oh, banyak sekali. Iya. Dijual kemana? Nanti ibu-ibu datang ambil ke sini, jualnya di Ternate. Selain EcoBreak, PKK juga bermitra dengan UMKM ikan asap yang akan dijual ke pulau sekitar Maitara. Dari sini Kak, ini. Ini kuah. Iya, kuah kuning. Terima kasih Kakak buat makan malamnya. Terus saya juga dibolehkan menginap di sini. Iya Kakak, sama-sama. Kita orang Akebay emang senang Kak kalau ada tamu dari luar. Emangnya dulu gimana tuh Kak? Dulu itu susah Kakak, kita mau ke dermaga aja susah Kak, harus lewat pantai. Saya sering dibully Kak. Iya, dibully karena tinggal di kampung yang terpencil. Kalau sekarang saya sudah bangga jadi orang Akebay Kakak. Kenapa tuh Kak? Apa yang bikin bangga Kak? Sama Akebay? Saya bangga. Gak apa-apa Kakak, cerita aja. Saya belajar dari Kades. Apa Kak? Kalau bukan kita yang lihat desa, siapa lagi yang lihat desa? Jadi saya bangga sekarang kalau orang dengar Akebay itu sudah tahu Akebay itu di mana. Semua itu karena saya belajar dari Kades. Semangat terus ya Kak, pokoknya. Iya. Saya salut sih sama Kakak Anti buat kecintaannya sama desa ini. Iya Kak, kalau bukan kita yang lihat desa, siapa lagi Kak? Betul Kak. Cerita Kakak Anti membuatku semakin penasaran dengan sosok Safrizal. Aku juga mendengar tentang keaktifan Safrizal sejak masih berkuliah. Sejak kuliah, Safrizal udah bekerja sebagai staf desa. Bersama Karang Taruna, dia aktif membuat program kerja sama dengan desa lainnya. Ketika di desa kami, Desa Maitara, membuat pertandingan bola kaki dengan nama Akebay Open Tournament. Saya melihat Safrizal ini punya potensi. Nah, karena saya melihat Safrizal potensi ini dari sekian pemuda yang ada, dia memberanikan diri untuk mengambil mic, terus memberikan himbauan kepada orang masyarakat dengan semangatnya yang luar biasa. Sehingga saya melihat bahwa ini si Safrizal ini punya potensi ke depan itu bisa membuat dia menjadi seorang pemimpin. Nah, sehingga saya mengajak kepada RT-RT untuk pada saat pencalonan kepala desa nanti Pak Safrizal ini mendaftarkan diri sebagai kepala desa. Dan akhirnya dia terpilih sebagai kepala desa. Tetua desa menyarankan Safrizal menjadi kepala desa. Awalnya Safrizal meragu. Namun, restu istrinya membuat dirinya berani mencalonkan diri sebagai pemimpin desa.
ia mulai melakukan inovasi dengan caranya sendiri. Salah satu inovasi Safrizal adalah mengajak anggota PKK untuk mengelola sukun hasil alam Maitara. Aku berlanjut menemui Afrin, anggota Karang Taruna yang menjadi saksi perjuangan Safrizal. Halo kakak, lagi apa ini? Lagi susun produk sukun khas Maitara, Kak. Ini semua dijual ke luar pulau, Kak? Iya, jadi produk yang ada ini udah dibuat dari ibu PKK kemarin. Jadi buatnya keripik sukun, biskuit, sama selai. Jadi ini disiap kirim ke kota Ternate, Tidore, dan sekitarnya. Kakak udah pernah mencoba sukun Maitara ya? Belum pernah. Oh ya, nanti sedikit kita coba ya. Ya, makasih kakak. Ya. Ini Kak, coba sukun Maitara. Oh iya, terima kasih. Saya coba ya kakak. Iya. Enak sekali Kak sukunnya. Saya suka datang ke Maitara. Warganya kompak-kompak di sini, Kak. Iya, Kak. Tapi butuh prosesnya juga. Karena dulu itu kita ajak warganya ke sini aja susah payah. Dulu Kades bikin penyuluhan saja harus datang dari rumah ke rumah untuk menjemput warganya. Mungkin karena Kadesnya masih muda, jadi banyak masyarakat yang masih meragukan dengan Kades. Ini rencana kerjanya. Tidak bisa, persiapan terlalu singkat. Warga harus melaut. Melaut masih bisa ditunda dulu. Kesempatan ini kapan lagi? Tidak melaut tidak apa-apa. Apakah kami bisa? Garolaha, Fumamote, kerja ada di Laha Sejang. Jika kita satu ide, semua pekerjaan akan terasa lebih mudah. Tahukah kamu Pulau Maitara, kami berada di uang Rp1.000. Pak, kenapa anak muda joget-joget, Pak? Ayo datang di Pulau Maitara, pantai wisata Akebai. Apa yang kalian lakukan di sini? Kita lagi bikin konten, Pak. Biar orang pada tahu desa ini dan wisata Akebai. Cari cara lain yang benar. Jangan kayak orang gila kalian, berjoget siang-siang begini. Ayo bubar. Cara Safrizal mengembangkan desa wisata yang dianggap kekinian sulit diterima warga. Bapak senang sekali akhirnya bisa ketemu hari ini. Saya tuh sudah membaca, terus mendengarkan cerita-cerita tentang Bapak. Terus saya juga udah keliling Akebai, ketemu sama kakak Anti, kakak Aaf. Tapi ada satu nih Pak yang bikin saya penasaran. Kalau lagi memimpin kan pasti ada naik turunnya ya. Pasang surutnya itu apa Pak? Kita tahu bahwa karakteristik masyarakat itu punya pemikirannya agak berbeda. Tidak sama dengan kita, jadi agak sulit, tidak segampang untuk kita membalikan karakter masyarakat itu, tidak segampang untuk kita membalikan telapak tangan. Jadi butuh perjuangan, kesabaran. Nah, untuk tujuannya adalah satu adalah untuk membangun desa. Ketika itu Kades masih bingung, tapi waktu itu terjadinya badai di Maitara, terjadinya longsor. Jadi material-material yang sisa penggusuran jalan lingkar Maitara itu terbawa ke sini. Nah, jadi dulu itu pantainya bukan seperti ini, semua berbatuan. Waktu itu cuaca buruk mendatangi Maitara. Angin kencang dan hujan badai melanda. Terjadi longsor yang membawa reruntuhan pembangunan jalan turun ke pantai bebatuan Akebai. Cuaca buruk terus menghalangi warga mencari nafkah di lautan.
Dengan memanfaatkan dana desa, Safrizal membuat posko bencana. Pak, sabar ya. Ini musibah, jadi kita harus sabar, Pak. Tetapi bagaimana nih Pak Kades? Kalau keadaan begini terus, tidak bisa keluar main air. Cari doi kasih makan anak ini bagaimana? Susah Pak Kades, susah. Pak Kades, pantai batu kita hilang Pak Kades. Bagaimana ini Pak Kades? Pemuda di sana sudah menunggu. Ayo kita ke sana. Safrizal terus mendapatkan ujian dalam memimpin desanya. Besok ajak keluarga kerja bakti. Siap Pak Kades. Langkah-langkah yang saya ambil mungkin saya pendekatan dengan masyarakat, harus bercerita satu-satu dan kemudian juga kejelasan dulu masyarakat, pentingnya desa itu seperti apa, sehingga lama-kelamaan terus kemudian juga dengan tindakan itulah sehingga masyarakat melihat, ternyata ini tujuan Pak Kades bagaimana mengajak kita untuk bersosialisasi tentang desa ini ternyata seperti ini. Maka lama-kelamaan masyarakat sudah mulai sadar dan sampai sekarang ini sudah mulai inisiatif sudah mulai bergabung ketika ada kegiatan-kegiatan sosial. Tujuannya untuk desa itu tidak perlu lagi saya harus ke rumah-rumah. Kala itu Safrizal berpikir akan kembali gagal mendapatkan kepercayaan warga. Ternyata, satu persatu warga mulai sadar akan potensi desa mereka. Longsor yang dianggap bencana direspon menjadi hadiah dari Tuhan. Meskipun sempat tidak dipercaya, Safrizal berhasil membuat warga percaya diri akan potensi desanya. Jadi disitulah kita sebagai generasi muda mengikuti cara-cara beliau dan mengambil hal-hal positif beliau itu. Kita sama-sama dengan masyarakat, pemerintah desa untuk mengembangkan wisata ini. Saya berharap supaya generasi-generasi sekarang ini tidak seperti saya yang waktu dulu sekolahnya dibully, dibilang anak batu. Jadi saya berharap supaya cukup saya saja yang merasakan itu. Ake bayi seperti yang di Matara adalah ake air kebaikan untuk semua orang. Jadi itu adalah tempat sakral. Setiap saat orang berkunjung mau bikin apa saja selalu mengambil air dari situ. Saya di mana-mana selalu memotivasi seluruh masyarakat di Kesultanan Tidore bahwa kalian adalah orang-orang hebat yang telah mempersembahkan sesuatu yang paling berarti bagi bangsa ini. Dan oleh karena itu, saya kira spirit seperti ini harus dijaga oleh anak-anak. Apa yang sudah dilaksanakan ini, apa yang sudah dibangun oleh pemerintah desa ini bersama masyarakat ini, saya berharap supaya anak-anak muda bisa melanjutkan estafet yang ada yang sudah dibangun oleh pemerintah desa, dijaga dan dirawat dan kemudian juga berikan sesuatu yang positif terhadap masyarakat. Kemudian orang-orang yang mendomisili di wilayah Kesultanan Tidore ini harus bangga dan berterima kasih kepada pendahulu-pendahulunya.
Cara berterima kasih adalah menjaga bagaimana kesatuan masyarakat kita, menjaga himpunan-himpunan ini yang hampir tercerai-berai ini menjadi satu kesatuan, dan penguatan-penguatan yang dilakukan oleh pemerintah modern pada saat ini, pemerintah Republik Indonesia, adalah penguatan desa, saya kira sangat penting sekali. Akebay Maitara lebih dari hidden gems of Indonesia. Kisah anak batu dengan 1000 impian harus terus menginspirasi.